Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhida Fatima, kelas F semester 3, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sejarah pemerintahan desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan desa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya saling menghormati, mengenal hidup bergotong royong adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam bermasyarakat. Perkembangan pemerintahan desa di Indonesia sejak masa kolonial hingga saat ini dapat diurai sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan desa masa kolonial. Ketika masa pemerintahan kolonial atau biasa disebut dengan pemerintahan Hindia Belanda, desa atau pemerintah desa diatur dalam pasal 118 JO, pasal 121 IS, yaitu Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penduduk negeri atau asli dibiarkan dibawa langsung dari kepalanya sendiri atau pimpinannya. Pada masa pemerintahan kolonial ini, asal-usul desa diperhatikan dan diakui sedemikian rupa sehingga tidak mengenal adanya penyerangan istilah beserta komponen-komponen yang meliputinya. Desa atau marga ini berasal dari serikat dusun, baik atas dasar susunan masyarakat, geologis maupun teritorial. Yang kedua, pemerintahan desa awal kemerdekaan. Ketika awal kemerdekaan, pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 penjelasan 2 yang berbunyi, dalam teritorial negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan daerah sebagainya. Daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Kemudian, pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang pembentukan desa praja atau otonom adat yang setingkat di seluruh Indonesia. Undang-undang ini tidak sesuai dengan isi jiwa dari pasal 18 penjelasan 2 tahun 1945, karena dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 ini mulai muncul keinginan untuk menyeragamkan istilah desa. 3. Pemerintahan desa masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pengaturan tentang desa diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. Undang-undang ini bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa. Undang-undang ini mengatur desa dari segi pemerintahannya. Berbeda dengan pemerintahannya, marga di samping ini juga mengatur adat istiadat. Secara paradigmatik, konsep otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ini melalui konsep penyeragaman sebetulnya merupakan suatu konsep yang tidak tepat, karena secara teoritis otonomi daerah merupakan otonomi asli. Hal ini membedakan dengan konsep otonomi pada tingkat kabupaten atau kota atau provinsi yang merupakan pemberian sebagai konsekuensi dari ajaran desentralisasi. 4. Pemerintahan desa masa reformasi dari tahun 1999 sampai sekarang. Atas dasar pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya pengakuan serta menghormati hak asal-usul yang bersifat istimewa, sehingga perlu diganti atau dicabut. Penggantian undang-undang ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang mana di dalamnya terdapat pengakuan tentang desa.
Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional yang berada di daerah kabupaten. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa di masa depan desa adat dapat melakukan perubahan wajah desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan dan berdaya guna serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.